Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisnawati, mahasiswa dari IAIN Palopo. Video ini saya buat untuk menyelesaikan salah satu UTS dari mata kuliah Sosiologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ustadz Aswandi SPD MPD. So langsung saja, inilah video presentasi dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja materi pertama, yaitu sejarah sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan berawal dari ilmu sosiologi umum atau sosiologi mikro yang muncul pada abad ke-18. Ilmu sosiologi mulai melepaskan diri dari ilmu filsafat dan berdiri sendiri sejak abad ke-19. Istilah sosiologi pertama kali digunakan Augusto Comte dalam bukunya Cours de Philosophie Positive. Sosiologi berasal dari kata socius dan logos. Socius berasal dari bahasa Latin yang artinya teman, sedangkan logos berasal dari bahasa Yunani yang artinya kata, perkataan atau pembicaraan. Pada awalnya, sosiologi berada pada ilmu filsafat yang dipandang sebagai satu-satunya ilmu untuk pengetahuan umum. Namun, ketika ada masalah yang terdapat dalam masyarakat yang ternyata tidak dipecahkan dalam ilmu filsafat maupun ilmu lainnya, maka kebiasaan untuk memisahkan sosiologi dari ilmu lainnya tampak dan terasa pada masa revolusi yang Eropa yang mengganas dalam revolusi Perancis. Adapun tokoh-tokoh dalam sosiologi pendidikan yakni yang pertama Augusto Comte, dan yang kedua Emile Durkheim, dan ketiga Max Weber, dan yang keempat Charles Horton Coley. Adapun paradigma sosiologi pendidikan menurut Georg Riser dalam kajiannya, sosiologi memiliki 3 paradigma, yaitu yang pertama paradigma sosial, yang kedua paradigma definisi sosial, dan ketiga paradigma perilaku sosial. Selanjutnya materi kedua, yaitu konsep dasar sosiologi pendidikan. Pengertian sosiologi pendidikan adalah yaitu suatu cabang ilmu pengetahuan membahas proses interaksi sosial anak-anak mulai dari keluarga, masa sekolah sampai dewasa, serta dengan kondisi-kondisi sosial. Kemudian ada tujuan-tujuan sosiologi pendidikan. Pada dasarnya adalah untuk mempercepat dan meningkatkan pencapaian tujuan pendidikan secara keseluruhan. Karena itu, sosiologi pendidikan tidak akan keluar dari upaya-upaya agar pencapaian tujuan dan fungsi pendidikan tercapai menurut pendidikan itu sendiri. Kemudian objek-objek sosiologi pendidikan, yaitu tingkah laku individu dan kelompok. Sudut pandangnya memandang hakikat masyarakat, kebudayaan, dan individu secara ilmiah. Kemudian ruang lingkup sosiologi pendidikan membahas seputar konsep-konsep antara lain mencakup masyarakat, institut sosial, peran, norma, interaksi sosial, konflik sosial, perubahan masalah sosial, penyimpangan, globalisasi, dan kelompok. Kemudian materi ketiga, yaitu pendidikan dan masyarakat. Hubungan individu dan masyarakat dan hubungan antara individu dan masyarakat telah banyak disoroti oleh para ahli, baik dalam filsuf maupun para ilmuwan sosial. Berbagai pandangan itu pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam 3 pendapat, yaitu pendapat yang menyatakan bahwa yang pertama,
masyarakat yang menentukan individu. Yang kedua, individu yang menentukan masyarakat. Dan yang ketiga, individu dan masyarakat saling menentukan. Kemudian hubungan pendidikan dan sumber daya manusia. Dalam lembaga pendidikan, sumber daya manusia sangat berperan penting. Tanpa sumber daya manusia, suatu organisasi pada umumnya akan kesulitan dalam mencapai tujuannya. Begitu pula dalam lembaga pendidikan, sumber daya manusia merupakan unsur terpenting dalam manajemen, karena sumber daya manusia merupakan unsur pertama dalam manajemen sebelum memulai unsur-unsur lainnya. Peranan sumber daya manusia dalam pendidikan tentu sangat berkontribusi dalam membantu meningkatkan mutu pendidikan, karena pendidikan yang bermutu berasal dari orang-orang yang mengelola pendidikan itu sendiri adalah sumber daya manusia yang bermutu pula. Kemudian hubungan pendidikan dan lingkungan sekolah saling berkaitan, karena di mana sekolah itu merupakan lingkungan pendidikan yang utama setelah lingkungan keluarga. Sekolah adalah suatu organisasi atau wadah kerjasama sekelompok orang-orang untuk mencapai tujuan pendidikan dengan memanfaatkan sumber daya secara selektif, efektif, dan efisien. Karena adanya persamaan motif untuk membantu peserta didik mencapai kedewasaannya. Kesamaan motif itulah yang mendorong terbentuknya wadah sekolah. Selanjutnya, fungsi sekolah bagi masyarakat. Fungsi sekolah bagi masyarakat itu adalah untuk menjaga eksistensi dan tradisi masyarakat, sehingga masyarakat dapat stabil berjalan fungsinya sebagai sebuah komunitas sosial. Sekolah menentukan transformasi sosial budaya di masyarakat dapat terjamin dan berkembang menurut tuntutan zaman. Secara sistematik bahwa hubungan sekolah dan masyarakat dapat dilihat dari dua segi, yaitu sekolah sebagai partner masyarakat di dalam melakukan fungsi pendidikan. Yang kedua, sekolah sebagai produsen yang melayani pesanan-pesanan pendidikan dari masyarakat lingkungannya. Kemudian pendidikan selalu berkembang dan selalu dihadapkan pada perubahan zaman. Untuk itu, mau tidak mau, pendidikan harus didesain mengikuti irama perubahan tersebut. Perubahan-perubahan itu antara lain tercermin dalam perubahan dan pembaharuan kurikulum dan sistem pendidikan. Peralihan dari zaman ke zaman memerlukan berbagai perubahan kurikulum sesuai dengan filsafat bangsa dan paradigma dominan yang dianut. Jadi dengan kata lain, perubahan menuju pembaharuan dalam pendidikan sangat tergantung kebijakan yang diambil oleh negara. Kemudian materi keempat, peran sosial edukasi dan profesi guru. Peran guru di sekolah. Yang pertama itu guru sebagai pendidik, dan yang kedua guru sebagai pengajar, dan yang ketiga guru sebagai pembimbing, dan yang keempat guru sebagai pelatih, dan yang kelima guru sebagai penasehat, dan yang keenam guru sebagai motivator, dan guru sebagai aktor, dan guru sebagai pembawa cerita, guru sebagai pendorong kreativitas. Peran guru dalam masyarakat. Peranan guru dalam masyarakat tergantung pada gambaran masyarakat tentang kedudukan guru dan status sosialnya di masyarakat. Dalam masyarakat, guru adalah sebagai pemimpin yang menjadi panutan atau teladan serta contoh bagi masyarakat setempat.
Mereka adalah pemegang norma serta nilai-nilai yang mesti dilindungi serta dijalankan. Hal ini dapat kita lihat bahwasanya ucapan guru dalam suatu masyarakat sangat berpengaruh terhadap orang lain. Selanjutnya, guru sebagai profesi. Peran guru sangat menentukan dalam usaha peningkatan mutu pendidikan formal. Untuk itu, guru sebagai agen pembelajaran dituntut untuk mampu menyelenggarakan proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Dalam kerangka pembangunan pendidikan, guru mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis dalam pembangunan bidang pendidikan, dan oleh karena itu perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 4 menegaskan bahwa guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Guru dalam perspektif sosiologi. Menurut Supriyadi, peran guru dalam masyarakat sangat tergantung pada persepsi masyarakat tentang kualitas pribadi guru serta kompetensi dalam profesinya. Kedudukan sosial guru sangat berbeda setiap wilayah dan juga masanya. Guru dalam masyarakat kita telah membuktikan diri sebagai pemecah masalah atau problem solver untuk banyak masalah pembangunan. Namun tidak sedikit stigma negatif dan bahkan melemahkan citra guru, baik sebagai opini maupun berita yang muncul di media massa. Dalam kondisi seperti ini dibutuhkan sikap adil baik guru maupun masyarakat secara umum yang menunjukkan identitas dan karakter guru sebagai profesional dan anggota masyarakat yang edukatif. Selanjutnya, materi kelima yaitu sekolah, sosialisasi anak dan pembentukan kepribadian. Sekolah sebagai organisasi sosial. Sebagai organisasi adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara. Sekolah sebagai sistem interaksi. Sistem interaksi di sekolah dapat ditinjau dengan menggunakan 3 perspektif yang berbeda, yakni yang pertama hubungan antara warga sekolah dengan masyarakat luar, dan yang kedua hubungan di internal sekolah lintas kedudukan dan peranannya. Yang ketiga hubungan antar individu pengembangan status atau kedudukan yang sama. Selanjutnya, kelas dan sistem sosial. Kelas sebagai sistem sosial, di sana terdapat perspektif sosiologi. Kelas merupakan bagian dari mikrososiologi sosial di sekolah dengan keseluruhan dinamika yang terjadi di dalamnya. Selanjutnya, pembentukan kepribadian dan pembentukan karakter. Pembentukan kepribadian dan pembentukan karakter manusia Indonesia seutuhnya diperlukan proses pendidikan yang merupakan proses untuk meningkatkan harkat serta martabat bangsa. Sekolah dan screening moral. Indonesia dihebohkan oleh banyaknya perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh para remaja, khususnya di bidang pendidikan. Penyimpangan kerap terjadi, biasanya penyimpangan yang terjadi seperti pelanggaran moral. Jadi sekolah menjadi tempat penyaring moral di mana para guru dituntut untuk membimbing para siswa yang sering melakukan pelanggaran agar memiliki moral yang baik. Yang terakhir, pendidikan dan peranata sosial. Visi misi pendidikan nasional.
Visi pendidikan nasional yaitu terwujudnya sistem pendidikan sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan praktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Misinya pendidikan nasional. Yang pertama itu mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar. Yang ketiga, meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. Dan yang keempat, meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pemberdayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global. Dan yang kelima, memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, hubungan pendidikan dan peranata sosial. Pendidikan dan peranata sosial memiliki keterkaitan yang erat di mana pendidikan membutuhkan suatu peranata sosial dalam menjalankan aktivitasnya. Dengan adanya peranata sosial, maka proses pendidikan akan lebih terstruktur dan sistematis sehingga dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dan kualitas dari pelaksanaan pendidikan tersebut akan dapat tercapai secara maksimal apabila didukung oleh peranata sosial yang memiliki kompetensi serta memiliki hubungan yang baik dengan peranata sosial lainnya, sehingga semua aktivitas pendidikan dapat berjalan secara terstruktur dan sistematis. Selanjutnya, pendidikan dan fungsi keluarga, pemerintah, dan masyarakat. Pendidikan adalah salah satu fungsi yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh keluarga, masyarakat, serta pemerintah secara terpadu untuk mengembangkan fungsi pendidikan dilihat dari ruang lingkupnya. Pendidikan terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama pendidikan dalam keluarga atau informal, dan yang kedua pendidikan di sekolah atau formal, dan yang ketiga pendidikan dalam masyarakat atau non formal. Fungsi lembaga kemasyarakatan adalah memberikan pedoman kepada anggota masyarakat bagaimana harus bertingkah laku untuk bersikap dalam menghadapi masalah dalam masyarakat, menjaga keutuhan masyarakat, memberikan pegangan pengendalian sosial. Intinya sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggota masyarakatnya. Demikian akhir presentasi saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf dan mohon disempurnakan. Semoga apa yang disampaikan barusan itu adalah awal untuk kita menerjang badai kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.